Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Givari Info, channelnya IT NSA, ilmu teknologi, network system administrator, dan desain grafis. Oke, kali ini untuk anak-anak TKJ, Givari Info akan memberikan materi mengenai mata pelajaran administrasi sistem jaringan untuk kelas 11 TKJ. Dan pada bab 1 ini akan membahas sebuah materi mengenai sistem operasi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk anak-anakku silakan klik like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk bisa berlangganan agar selalu update dalam materi TKJ administrasi server sistem jaringan. Oke, anak-anakku, untuk mata pelajaran administrasi sistem jaringan, bab 1 ini kita akan membahas sistem operasi jaringan, dan untuk materi pembelajaran saat ini adalah materi pembelajaran bagian 1. Pada materi sistem operasi jaringan, ada beberapa materi pokok yang harus dipahami dan dikuasai, yaitu sebagai berikut. A. Peran sistem operasi server dalam jaringan. B. Instalasi Windows Server 2012. C. Instalasi Linux Debian. D. Perintah dasar Linux. E. Manajemen user group Linux. F. Manajemen proses dan penjadwalan. Dan G adalah PowerShell. Pada pembelajaran sistem operasi jaringan pada bagian pertama ini, kita akan membahas bagaimana peran sistem operasi server dalam jaringan. Untuk instalasi Windows Server 2012, kita tunggu pada pembelajaran ASJ bagian kedua. Oke, peran sistem operasi server dalam jaringan. Sistem operasi jaringan merupakan sistem operasi yang memiliki sumber daya untuk dijadikan sebuah server dalam melayani jaringan dan memiliki kemampuan dalam memberikan layanan atau service terhadap pengguna berupa database, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, DNS server, web server, FTP server, dan jenis layanan jaringan pada umumnya. Jadi begini anak-anak, untuk sistem operasi jaringan ini ya dia dikhususkan untuk menjadi sistem operasi yang berfungsi sebagai server, yang dimana jelas ya untuk server mereka memiliki sumber daya atau kemampuan yang lebih dari sistem operasi standalone. Nah, layanan-layanan servisnya diantaranya yang bisa dikonfigurasi atau digunakan dalam sistem operasi jaringan, yaitu berupa database, HTTP, DNS, dan lain sebagainya. Jadi, peran sistem operasi server dalam jaringan ini sangat tidak bisa dipisahkan karena sumber daya yang dimiliki mampu memberikan servis sesuai kebutuhan pengguna. Oke, sistem operasi jaringan dikhususkan untuk membangun sebuah server yang dimana server berfungsi sebagai pengontrol jaringan, mengatur dan manajemen traffic data jaringan serta servis proses seperti yang tadi Bapak sampaikan ya, servis untuk database, HTTP, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dua tipe sistem operasi jaringan yang harus diketahui ya. Yang pertama adalah open source atau gratis. Ini bisa dirubah, bisa dikembangkan oleh kita sendiri. Dan yang kedua adalah komersial atau lisensi. Jadi tentunya untuk mendapatkan sistem operasi jaringan yang lisensi atau komersial ini kita harus mengeluarkan biaya untuk membeli lisensinya. Nah, di sini ada jenis sistem operasi ya, ada 4. Yang pertama adalah Windows, lalu Unix, lalu Linux, dan Mac OS.
Oke, kita lihat apa itu Windows, apa itu Unix, apa itu Linux, dan apa itu Mac OS. Yang pertama, Windows ya. Pada perkembangan sistem operasi Windows ya, bermula dari proyek yang ditangani oleh SCP atau Seattle Computer Product, dipimpin oleh Tim Peterson pada tahun 1980 yang meluncurkan KDOS, Quick and Dirty Operating System. Nah, selanjutnya OS Windows berkembang menjadi DOS hingga versi desktop. Jadi sebelum adanya Windows 10, 8, 7 Vista, Windows ME, Windows XP, Windows 98, ya ini terlebih dahulu muncul dulu DOS. Dan sebelum DOS ini ada lagi yaitu KDOS, Quick and Dirty Operating System. Jadi sistem operasi Windows yang pertama itu yaitu KDOS ya, Quick and Dirty Operating System. Dia dikembangkan pada proyek ya yang ditangani oleh SCP, Seattle Computer Product, dipimpin oleh Tim Peterson. Ingat tahun 1980. Lalu sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perjalanan waktu, OS Windows berkembang dari KDOS menjadi DOS hingga ke versi desktop seperti yang kita ketahui ya, Windows 98, Windows XP, Windows ME, versi Vista, Windows 7, Windows 8, dan yang sekarang adalah Windows 10. Nah, sistem operasi tersebut merupakan sistem operasi standalone atau berdiri sendiri, yang artinya tidak memiliki sumber daya untuk dijadikan sebuah server. Di sini kita paparkan sistem operasi jaringan ya yang memiliki teknologi server adalah sebagai berikut. Ada Windows Server 2000, ada Windows Server 2003, lalu ada HPC Server 2008, ada Windows Server 2008 R2 pengembangan dari 2008, ada Windows Server 2012, ada juga Windows Server 2012 R2. Lalu yang terbaru adalah Windows Server 2016. Untuk tipe Windows Server tersebut sering digunakan sebagai sebuah pusat data yang memudahkan administrator mengatur domain, Active Directory, dan manajemen user. Selanjutnya, ya, sistem operasi Unix. Sistem operasi Unix ya merupakan cikal bakal dari perkembangan sistem operasi saat ini. Unix menggunakan bahasa B dan dikembangkan oleh TNT, American Telephone and Telegraph, dan General Electric and Institute Technology Massachusetts atau MIT, yang direncanakan sebagai sistem yang terintegrasi masa depan Departemen Pertahanan Amerika atau Department of Defense and Defense Research Project atau DARPA ya. Sering kita mendengar istilah DARPA ya dalam sebuah jaringan. Inilah sebuah departemen pertahanan di Amerika Serikat ya. Dia pertama kali menggunakan Unix sebagai tujuan untuk memperkokoh pertahanannya di bidang teknologi. Selanjutnya Unix dikembangkan dengan bahasa C buatan Dennis Ritchie. Setelah itu Unix terus dikembangkan oleh para penggunanya sehingga banyak bermunculan varian Unix. Jadi sejalan dengan perkembangan Unix ya dikembangkan dengan bahasa C buatan Dennis Ritchie, maka semakin banyak juga penggunanya sehingga para pengguna tersebut mengembangkannya sendiri dan bermunculanlah varian Unix seperti Domain X, Citrix, AUX ya, District, Unix System, DG, Click, Mac, KNX, Sun OS, Solaris, Netscape, Minix, Open Solaris, NetBSD, OpenBSD, UnixWare, Xenix, UniPlus, FreeBSD yang sering kita gunakan FreeBSD, BSD Unix, HPUX,
x64 Unix. Oke, kelebihan dari sistem operasi Unix ini diantaranya lebih ringan, aman, stabil, jaminan keamanan, kehandalan, dan cukup kompatibel dibanding keluarga Windows. Oke, unik ya. Selanjutnya adalah sistem operasi Linux. Bermula dari kode Minix yang ditulis oleh Andrew Tenebenum tahun 1987 sebagai varian Unix, dan tahun 1991 Linus Torvalds ini sebagai nama dari pembuat salinan dan menulis ulang sistem operasi tersebut ke dalam bahasa C. Jadi kode Minix ya oleh Linus Torvalds ditulis ulang, disalin ya dengan menggunakan bahasa C yang menjadi cikal bakal sistem kernel saat ini. Jadi pencipta dari Linux adalah Linus Torvalds. Awal mulanya dari kode Minix ya, ditulis ulang, diterjemahkan ke dalam bahasa C. Dan inilah cikal bakal dari sistem kernel. Dari penyebaran kernel tersebutlah banyak pengguna yang mengembangkannya, sehingga sistem operasi Linux memiliki banyak turunan atau lebih dikenal dengan distro Linux, seperti ada Slackware ya. Nah, ada Slackware, ada Debian, ada SUSE, lalu Red Hat, Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, dan Canofix. Ya, itu semua distro atau turunan dari Linux yang dikembangkan oleh para pengguna setelah diciptakan bahasa C Linux oleh Linus Torvalds. Nah, dari perkembangan tersebut, saat ini banyak praktisi dan administrator IT cenderung menggunakan Linux sebagai sistem operasi jaringan mereka. Memang kebanyakan praktisi ataupun administrator IT menggunakan sistem operasi dalam jaringan itu kebanyakannya menggunakan Linux ya. Selanjutnya macOS. Sistem operasi ini dirancang khusus untuk komputer berbasis Macintosh sekitar tahun 1984. Namun pada saat ini macOS bisa dipergunakan pada semua jenis komputer semenjak diperkenalkannya compatibility system dengan arsitektur mesin PowerPC atau x86 yang memungkinkan macOS dapat bekerja selain di Macintosh. Jadi awal mulanya macOS ini hanya bisa bekerja di komputer Macintosh. Namun pada saat ini seiring dengan perkembangan teknologi ya, adanya compatibility system dengan arsitektur mesin PowerPC atau x86 yang memungkinkan macOS dapat bekerja selain di Macintosh. Jadi di komputer biasa pun yang seperti kita punya, macOS bisa digunakan ya. Oke, selanjutnya penentuan sistem operasi jaringan dan spesifikasi hardware pada server. Ada beberapa nih untuk menentukan OS jaringan dan spesifikasi hardware-nya. A. Tentukan jumlah klien, lalu jangkauan jaringan, lalu jenis layanan, tingkat keamanan pelayanan multi-user, dan jenis OS yang terhubung dalam jaringan. Oke, itulah materi pertama atau bagian ke-1 mata pelajaran administrasi sistem jaringan pada bab 1 sistem operasi jaringan. Semoga
dengan materi ini bisa sedikit dipahami dan dikembangkan sebelum melangkah ke materi sistem operasi jaringan pada bagian kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.